Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 BK Palembang dan Indralaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indri Titis Fitria sebagai moderator dan dua rekan teman saya lainnya yaitu Muhammad Adifa Abrori dan Okta Pratiwi. Di sini kami akan membahas tentang rencana layanan bimbingan klasikal. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Okta. Kepada Saudari Okta dipersilahkan. Rencana pelayanan bimbingan klasik, komponen layanan, yaitu layanan dasar, bimbingan layanan bidang belajar, topik layanan, cara belajar, cara baru, fungsi layanan, fungsi pemahaman, tujuan umum, peserta didik atau konseling mampu memahami dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Sasaran layanan, peserta didik, materi layanan, materi yang akan dibahas yaitu pengertian belajar, cara-cara belajar di sekolah, membuat ringkasan, membaca yang baik. Waktunya 1 kali 450 menit. Sumber internet, Hatung Malung, Ronald 2015, ternyata berprestasi itu mudah. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Triyono Musaful 2014, materi layanan klasikal bimbingan konseling bidang belajar Yogyakarta para mitra. Elisiasa Imalia Eva Suwardo 2011, permainan game dalam bimbingan konseling Yogyakarta para mitra. Metode atau teknik diskusi kelompok, media atau alat Android dan alat tulis, tanggal pelaksana 10 sampai 13 April 2021. Pelaksanaan 1 tahap awal pendahulu. Pertanyaan tujuan. 1. Guru BK atau konselor membuka dalam salam dan berdoa. 2. Membimbing hubungan baik dengan peserta didik. 3. Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. B. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan. Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab peserta didik. 2. Kontrak layanan atau kesepakatan layanan. Melalui kegiatan dalam 1 jam pelayanan akan melakukan dengan baik. C. Menggerakkan kegiatan, konsolidasi. Guru BK atau konselor memberikan penjelasan tentang topik yang akan dibicarakan. Guru BK atau konselor menyarankan kesiapan peserta didik, melaksanakan kegiatan dan mulai ke tahap inti. 2. Tahap inti. 1. Mengamati tayangan silder PPT, tulisan, gambar, video, melakukan brainstorming pendapat. 3. Mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. 4. Setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menampilkan, dan seterusnya bergantian sampai selesai. B. Kegiatan guru BK atau konselor. 1. Menanyakan media PowerPoint yang berhubungan dengan materi layanan. 2. Mengajak peserta didik untuk brainstorming atau curhat pendapat. 3. Memberikan kelas menjadi beberapa kelompok. 4. Memberikan tugas untuk diskusi kelompok. 5. Menjelaskan cara mengerjakan tugas. 6. Mengevaluasi hasil diskusi peserta didik. 7. Membuat catatan observasi. 3. Tahap penutup. 1. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan. 2. Peserta didik merefleksi kegiatan dengan menggunakan pemanfaatan makna kegiatan secara lisan. 3. Guru BK memberikan penguatan dan rencana tindakan. 4. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik bersyukur, berdoa, dan mengakhiri dengan salam. Evaluasi. 1. Evaluasi proses. Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. 1. Melakukan refleksi hasil setiap peserta didik, menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. 2. Mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. 3. Mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. 4. Mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru BK. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Okta. Materi selanjutnya akan diperjelas oleh Saudara Adifa. Kepada Adifa dipersilahkan. Baiklah, yang kedua adalah tentang evaluasi hasil. Evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan antara lain. Yang pertama, evaluasi tentang suasana pertemuan dengan instrumen, menyenangkan atau kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas, sangat penting atau kurang penting atau tidak penting. Yang ketiga,
Evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi, mudah dipahami, tidak mudah, atau sulit dipahami. Yang keempat, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti menarik atau kurang menarik, atau tidak menarik untuk diikuti. Selanjutnya saya menjelaskan tentang lampiran uraian materi, yaitu cara belajar di sekolah baru. Pengertian belajar. Keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara belajar yang dilakukannya. Untuk itu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Perubahan sikap tersebut mencakup yaitu perubahan pengetahuan atau kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Perubahan sikap atau afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Perubahan keterampilan atau psikomotor, dari tidak terampil menjadi terampil. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama, untuk memperoleh belajar yang efektif dan hasil yang optimal, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam belajar seperti berikut. Yang pertama, ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Dua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran baik buku ataupun baik buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Yang kelima, membuat jadwal belajar latihan-latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Yang keenam, mengkonsentrasikan diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungan dengan daya tangkap. Yang ketujuh, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Next. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adifa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan belajar di sekolah sangat tergantung dari cara belajar yang diterapkan siswa. Berikut ini akan dibahas beberapa cara belajar siswa di sekolah antara lain. 1. Dalam kegiatan belajar mengajar KBM, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa, yaitu menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Yang kedua, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Yang keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Yang keenam, membuat rangkuman. Lalu yang terakhir, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari hingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Lalu yang kedua, belajar mandiri atau sendiri. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri, membahas materi pelajaran dan dilakukan pada waktu jam-jam kosong, serta mendapat tugas dari guru, seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, mengerjakan latihan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam kegiatan belajar kelompok, biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas suatu persoalan bersama-sama dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman-teman yang ikut dalam diskusi kelompok. Kemudian dijadikan suatu kesimpulan atau suatu pendapat. Selanjutnya yaitu cara-cara belajar di rumah. Setelah kita mempelajari cara belajar di sekolah, perlu pula kita pelajari dan pahami cara belajar di rumah. Mengingat belajar di rumah, waktunya jauh lebih banyak dibandingkan dengan
waktu belajar di sekolah yang terbatas. Belajar di rumah bisa diatur sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan kita. Namun, sebaiknya perlu kita perhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Cara mengatur waktu belajar di rumah sangat penting. Keteraturan belajar merupakan langkah utama keberhasilan. Untuk itu, buatlah rencana belajar sesuai dengan waktu sekolah Anda. Misalnya Anda sekolah siang hari, maka malam hari digunakan untuk mengerjakan PR dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tadi siang. Kalau masih ada waktu, baca catatan pelajaran tadi siang, mumpung masih hangat dalam ingatan supaya lebih dikuasai. Besok pagi digunakan untuk menyiapkan dan menghafal pelajaran besok siang. Lalu yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. Menghafal atau mengulang pelajaran dapat dilakukan dengan cara membaca dan menyimak buku pelajaran, terutama bahan-bahan pelajaran yang ada di buku yang akan dibahas besok di sekolah. Berikut ini beberapa cara menghafal. Yang pertama, memahami tujuan materi pembelajaran yang dihafal. Yang kedua, mengatur waktu menghafal karena otak memiliki keterbatasan. Yang ketiga, menghafal dilakukan secara terus-menerus dan disiplin. Lalu, ciptakan suasana tenang, karena dengan suasana tenang kita dapat menghafal dengan baik. Bila ada kata-kata atau kalimat yang sulit dihafal, dibaca dengan suasana nyaring berulang-ulang. Istilah bahasa Latin hendaknya dibaca berulang-ulang sampai hafal menulis dan mengucapkannya. Yang terakhir, rumus-rumus, simbol-simbol, dan logaritma dalam matematika dan IPA harus sering diterapkan dalam latihan, sehingga akhirnya dikuasai dan hafal. Yang ketiga, membuat ringkasan. Dalam belajar di rumah, selain mengatur waktu belajar dan menghafal pembelajaran, kita juga harus membuat ringkasan. Beberapa cara membuat ringkasan antara lain. Yang pertama, menandai pada halaman yang dianggap pokok atau penting dari bahan pembelajaran yang dibaca dengan menggarisbawahi. Yang kedua, membuat kerangka ringkasan atau bagan berdasarkan hal-hal yang telah ditandai tersebut agar memperoleh gambaran secara keseluruhan. Lalu yang keempat, membaca dengan baik. Membaca bukan merupakan suatu pelajaran yang pasif, tapi perlu usaha untuk dapat memahami dan mengerti apa yang dibaca. Karena itu dalam membaca, perlu ada suatu cara atau metode yang tepat seperti berikut. 1. Bacalah secara keseluruhan dari kalimat permulaan sampai bagian akhir. Kemudian, baca ulang bagian-bagian pokok. Yang kedua, membuat pertanyaan sendiri guna lebih memahami isi bacaan. Yang ketiga, mengadakan diskusi pribadi, berdialog dengan pikiran sendiri. Lalu yang terakhir, menguji seberapa jauh hal-hal yang telah dibaca itu masih ada dalam ingatan dengan jawab atau dengan mengerjakan latihan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 4 BK Palembang dan Indralaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.